Halo, kembali lagi kita bertemu di sini. Hari ini kita akan mereview buku Esensi Ilmu Pengetahuan Alam untuk SMP kelas 7. Fase D atau di kurikulum Merdeka disebut fase D. Di mana fase D ini yaitu untuk SMP kelas 7, 8 dan 9. Tetapi penyebutan kelas 7 sudah tidak digunakan lagi dimulai tahun 2022 ini. Untuk tingkat jenjang SD itu dimulai dari fase A yaitu untuk kelas 1 dan kelas 2, fase B untuk kelas 3 dan kelas 4, fase C untuk kelas 5 dan kelas 6. Sedangkan untuk SMP itu fase D yaitu kelas 7, 8 dan 9. Untuk SMA sendiri itu ada fase E untuk kelas 10 dan fase F untuk kelas 11, 12. Buku kali ini adalah Esensi Ilmu Pengetahuan Alam untuk SMP fase D. Di sini ada penulisnya dan editornya. Terus di sini ada kata pengantar. Terus di sini ada prosedur keselamatan kerja di laboratorium. Itu di mana di sini ada metode ilmiah, tata tertib di laboratorium, cara penggunaan dan tanda bahaya bahan kimia yang berada di labor. Terus prosedur penanganan kecelakaan kerja yang disampaikan sebelum mempelajari esensi. Ini merupakan daftar isi, di mana daftar isi ini sudah terbagi dari beberapa bab, dan dalam setiap bab itu sudah ada asesmen AKM dan aktivitas berbasis riset. Dan di setiap akhir semester itu sudah disediakan 2 mega project, itu berupa asesmen IPA dan asesmen profil pelajar Pancasila dan contoh portofolio mega project itu sendiri. Dan ini mega project 3 dan 4 ya, setiap akhir semester ya ada 2 mega project ya. Jadi 4 mega project dalam setahun. Ini masuk di bab 1. Bab 1 untuk pencapaian pembelajaran di esensi ini sudah tidak menggunakan lagi KIKD berupa angka, tapi sudah menggunakan capaian pembelajaran, di mana di sini sudah disampaikan berupa uraian materi. Kemudian di sini ada tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang nanti berhubungan dengan tema proyek dalam setiap bab dalam mega project. Kemudian di sini ada kata kunci, yang mana kata kunci ini sebagai acuan untuk pokok pembelajaran dalam bab tersebut. Terus di sini juga ada AKM awal, itu gambaran awal materi yang akan dipelajari dalam setiap bab. Yang dimana kita harus mengetahui AKM-nya dan temanya apa. Terus di sini juga dalam AKM awal ini kita juga menampilkan video pembelajaran itu tersebut sebagai pengantar penyatuan dalam satu persepsi di dalam satu kelas itu. 3 lengannya ya. Lengan yang paling besar ini adalah lengan yang memberikan kita beban atau pengukuran 100. Kemudian pada materi itu ada nanti literasi dan numerasi, di mana literasi itu adalah teks dan aplikasinya. Terus numerasi merupakan berupa data atau gambaran yang berisi kepada logika penalaran. Kemudian di sini ada pemantik, yaitu merupakan pertanyaan yang memicu materi apa yang baru saja dipelajari. Contohnya seperti coba sebutkan dan gambarkan, seperti itu, untuk lebih memantik siswa untuk terhadap materi yang sudah dipelajari. Kemudian di sini ada aktivitas belajar satu-satu, yaitu dari materi yang sudah dipelajari di awal. Kemudian di sini ada dilihatkan videonya yang bisa di-scan QR code-nya, di mana siswa bisa langsung melakukan praktek sesuai dengan video tampilan yang ada di sana, dan langkah-langkah kerjanya juga sudah diberikan kepada siswa. Di sini ada aktivitas satu-satu, di mana di sini merupakan kegiatan riset yang dilakukan oleh para siswa untuk menciptakan sebuah produk atau goal dari materi yang telah dipelajari. Ini merupakan aktivitas belajar
sudah melampaui dari produk-produk yang lainnya. Di video kali ini aku mau bikin Mana es sih di krim sini yang udah pasti mereka sudah lembut, bisa gampang menghasilkan banget, sebuah dan proyek cuma pakai blender atau aja. Yuk kita goal-goal buat sama-sama. berkaitan Pertama, dengan siapkan materi yang pisangnya. dipelajarinya. Dan ini bisa diaplikasikannya di tengah Potong-potong masyarakat. pisangnya kayak gini. Dan untuk melihat video atau goalnya, ini bisa di-scan melalui QR code yang ada di gambar Kalau udah, sebelahnya. pindahkan ke wadah, Karena dan dalam buku pisang ini sudah harus melakukan dibekukan pemanfaatan terlebih dahulu. digitalisasi dan teknologi. Kemudian ada materi lagi akan disampaikan ini. Setelah materi ini dipelajari, kemudian ada pemantik, yaitu sesuai dengan yang pertama tadi, itu pertanyaan memicu materi apa yang baru saja dipelajari. Terus di sini ada lagi aktivitas belajar 1.2, di mana pengaplikasian materi yang sudah dipelajari dengan melakukan riset atau project, sebuah kegiatan untuk bisa diaplikasikan dalam kehidupan atau dalam kehidupan bermasyarakat. Hanya membutuhkan 5 bahan aja, tanpa mixer, dan dengan takaran sendok. Yuk kita buat sama-sama. Pertama, aku akan mengisi rice cooker dengan air terlebih dahulu dan memanaskannya. Kemudian di sini masuk materi lagi, itu uraian materi. Setelah itu di sini ada pemantik lagi, sesuai dengan yang di awal ya. Pemantik itu pertanyaan yang memicu materi yang sudah baru saja dipelajari. Kemudian aktivitas 1.3, kemudian di sini ada projectnya, yaitu pengaplikasian ilmu yang materi yang sudah dipelajari dengan melakukan riset dan project, yang mana project ini untuk bisa diaplikasikan dan kegunaannya di dalam masyarakat. Kemudian di sini ada asesmen AKM, itu berupa literasi, berupa teks atau bacaan, dan numerasi berupa angka, logika, data, grafik, yang lebih kepada logika kepenalaran. Kemudian di sini ada aktivitas berbasis riset, yaitu merupakan proyek atau kegiatan yang dilakukan oleh para siswa untuk melakukan riset terhadap pembelajaran yang sudah dipelajari sesuai dengan tema P5 tadi yang di awal, yaitu tema profil penguatan profil Pancasila. Dan di sini sudah disiapkan langkah kerjanya, dan di sini sudah dilihatkan salah satu contoh untuk proyek itu sendiri dengan men-scan QR code yang ada di sampingnya. Yaitu celemek masak ya, atau pelindung masak yang sering sekali kita kenakan ketika kita sedang memasak di dapur. Tentunya ini sangat multifungsi sekali ya, jadi ini cukup bisa melindungi Anda dari percikan minyak, tentunya juga untuk mengantisipasi baju Anda kotor ya. Jadi kita potong saja bungkus minyak gorengnya dan kita ukur. Untuk ukuran di sini saya tidak mematok, harus sekian meter atau sekian. Kemudian di sini ada remedi, yaitu merupakan asesmen yang dipergunakan untuk memperbaiki nilai yang belum mencukupi standar satuan pendidikan. Merupakan soal yang sudah dibuat dari mapel atau bab yang telah dipelajari. Kemudian di sini ada pengayaan, itu merupakan pembelajaran yang sudah tuntas untuk diingatkan kembali wawasan mereka terhadap materi yang sudah dipelajari. Kemudian di sini ada profil pelajar Pancasila, merupakan asesmen yang berbasis pada karakter profil pelajar Pancasila, di mana di sini ada kolom-kolom atau panduan yang harus diisi oleh para siswa untuk bisa di pembelajaran kita. Terus di bawah ini ada glosarium, yaitu kumpulan kata-kata sulit. Dan terakhir ada referensi yang merupakan kedalaman suatu materi yang telah dipelajari dengan berdasarkan sumber-sumber yang terbaru dan terupdate yang kita ambil. Kemudian di sini ada mega project pertama, yaitu di sini ada topik, terus kolaborasi mata pelajaran atau gabungan untuk beberapa mapel terkait dengan tema besar yang sudah disesuaikan dengan satuan pendidikan masing-masing. Terus di sini ada dimensi profil pelajar Pancasila, terus sub elemen yang disasar atau tujuan
Kemudian di sini ada tim penyusun, alat dan bahan, kemudian langkah kerja. Di sini sudah disampaikan juga berupa video pembelajaran atau video proyek yang sudah disiapkan dengan men-scan QR code yang ada di samping. Di mana di sini pengaplikasian atau ilmu yang dipelajari selama ini berupa materi kita aplikasikan dalam kehidupan yang itu bisa berguna bagi masyarakat. Atau dengan kata lain, ilmu atau teori yang telah dipelajarinya bisa diaplikasikannya dalam kehidupan yang berguna bagi dirinya dan mempunyai nilai ekonomi dan mempunyai nilai atau bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian di sini ada asesmen IPA ya, kalau di sini itu asesmen yang terkait dengan mapel sesuai dengan topik yang diambil. Kemudian di sini asesmen profil pelajar Pancasila, yaitu kriteria untuk menilai terkait karakter profil pelajar Pancasila. Dan terakhir di sini ada contoh portofolio mega project pertama, di mana hasil mereka pun kita mempunyai portofolio. Sekian dan terima kasih. Esensi ilmu pengetahuan alam. Scan QR code yang ada di sini. Terima kasih.